Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Naya Sabrina dengan NIM 4242301. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi di Visual Basic. Nah, yang pertama ini kita lihat pada form modul. Di sini kita akan membuat variabel. Yang pertama ada koneksi. Di sini koneksi ini untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Lalu ada data adaptor, digunakan untuk mengambil data dari database dan menyimpannya ke data table. Yang ketiga ada data table, yaitu untuk menyimpan data sementara dari database yang diambil oleh data adaptor. Lalu ada fungsi perintah. Fungsi perintah ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL seperti insert, update, atau delete. Yang kedua ada fungsi membuka koneksi. Tujuannya ini membuka koneksi ke database dengan parameter yang pertama ada server localhost. Di sini tuh database berada di komputer lokal. Lalu ada user root. Maksudnya ini menggunakan user default MySQL. Lalu ada password. Di sini tidak ada password untuk user root. Lalu ada database. Di sini saya akan menggunakan database Naya PCS atau disesuaikan dengan nama database yang ingin digunakan. Lalu ada try catch. Try catch ini jika terjadi error saat membuka koneksi, misalnya nih servernya tidak tersedia, lalu pesan error ini akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada fungsi menampilkan data. Nah, tujuannya ini mengambil semua data dari tabel tertentu di database dan menampilkannya di data grid view. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada data adaptor atau mengambil data dari tabel di database. Lalu ada data tabel. Dia ini akan menyimpan data sementara. Lalu yang ketiga ada data source. Ini menampilkan data di data grid view. Selanjutnya ada parameternya. Parameternya itu nama tabel. Di sini akan muncul nama tabel yang ingin diambil datanya. Lalu ada data, yaitu objek data grid view, tempat data akan ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi menyimpan data. Tujuannya ini menjalankan perintah SQL untuk menyimpan data ke database. Parameternya adalah query atau perintah SQL yang akan dijalankan. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama membuat objek MySQL command untuk menjalankan query-nya. Yang kedua, menjalankan perintah SQL menggunakan execute non-query. Nah, yang terakhir ini ada fungsi mengubah data. Tujuannya yaitu menjalankan perintah SQL untuk mengubah data di database atau nanti datanya itu diupdate. Nah, parameternya ada query, yaitu perintah SQL yang akan dijalankan. Selanjutnya atau yang terakhir, fungsi menghapus data. Tujuannya ini menjalankan perintah SQL untuk menghapus data di database. Parameternya itu seperti tadi, yaitu query, yaitu perintah SQL yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya kita akan melihat desain pada form 2. Nah, di form 2 ini bisa kita lihat ada 5 tombol, yaitu tombol koneksi, tombol tampil, tombol simpan, tombol ubah, dan tombol hapus. Nanti masing-masing tombol tersebut akan kita bahas. Lalu di form 2 ini ada data grid. Di data grid ini akan muncul data yang sudah kita panggil. Lalu ada 5 label. 5 label. Label pertama itu ada ID konsumen, terus nama, alamat email, nomor telepon, dan tanggal transaksi. Di sebelahnya ada text box. Di sini fungsinya kita akan
menambahkan data yang akan ditampilkan pada data grid. Nah, setelah itu kita lihat codingannya. Yang pertama kita bisa lihat kode di button koneksi klik. Ini maksudnya adalah saat tombol koneksi diklik, aplikasi membuka koneksi ke database dan menampilkan pesan koneksi berhasil dibuka. Nah, lalu yang kedua ada button tampil. Saat tombol tampil diklik, data dari tabel konsumen akan ditampilkan di tabel data grid view. Lalu yang ketiga ada button simpan. Nah, di button simpan ini kita akan menyimpan data baru dari kotak teks ke tabel konsumen. Setelah itu, data di data grid view 1 akan otomatis diperbaharui. Yang keempat ada button klik. Nah, di sini fungsinya mengubah data yang dipilih di tabel konsumen sesuai dengan isian kotak teks. Setelahnya, tabel data grid view akan diperbaharui. Yang kelima ada kode untuk button hapus. Nah, button hapus ini akan menghapus data yang dipilih berdasarkan ID konsumen. Data di data grid view juga akan diperbaharui. Yang keenam ada kode data grid view 1_cell click. Nah, di sini saat klik salah satu baris di tabel, data dari baris tersebut dimuat ke kotak teks untuk diubah atau dihapus. Jadi alur kerja pada kode ini tuh ketika kita run, lalu kita klik tombol koneksi. Setelah itu kita akan klik tampil. Setelah klik tampil, maka database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin akan muncul pada data grid view. Nah, lalu yang kedua, jika kita mau menambahkan, mengubah atau menghapus data, bisa dengan tombol simpan, ubah, dan hapus. Lalu yang ketiga ini ada data di tabel data grid view 1 otomatis akan diperbarui setiap kali ada perubahan. Nah, lalu kita coba jalankan kode yang ada di form 2. Tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita klik koneksi, maka akan muncul pesan di message box yaitu koneksi berhasil. Lalu ketika kita klik tampil, akan muncul data yang kita panggil di database yang sudah dibuat. Datanya akan muncul di data grid ini. Nah, lalu saya akan mencoba menambahkan data pada data gridnya. Nah, kalau sudah kita klik simpan, lalu akan muncul pesan data berhasil disimpan. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengubah data yang ada di data grid ini. Kita akan coba namanya akan kita ubah dari Elena menjadi Dira. Nah, data berhasil diubah. Yang tadinya Elena menjadi Dira namanya. Lalu kita coba menghapus data. Data juga berhasil dihapus dan muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita coba lihat desain
pada form selanjutnya, yaitu form 3 yang akan menampilkan data user. Kalau dilihat dari tampilannya, form 3 ini mirip sama seperti form 2. Ada 5 button, 1 data grid yang akan menampilkan data nantinya, lalu ada 5 label dan 5 text box. Bedanya di sini labelnya itu kita ganti menjadi user ID, username, password, dan akses. Nah, di kode form 3 ini juga hampir sama seperti kode pada form 2 yang tadi. Bedanya adalah kita memanggil data yang ada pada tabel user di database yang sudah kita buat. Nah, ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga coba jalankan kode yang ada di form 3 ini. Nah, sama ketika kita pencet koneksi, akan muncul pesan koneksi berhasil dibuka. Lalu ketika kita klik tampil, maka data pada tabel user juga akan muncul di data grid. Nah, ini saya akan mencoba menambahkan data di data grid ini. Lalu kita klik tombol simpan dan akan muncul pesan data berhasil disimpan. Dan otomatis data grid view ini akan terupdate dengan sendirinya. Saya juga akan mencoba mengubah data yang ada di sini. Kita coba ubah namanya menjadi Renjana. Lalu klik tombol ubah dan akan muncul pesan data berhasil diubah. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus data yang ada di data grid ini. Nah, ketika kita sudah mengklik tombol hapus, lalu akan muncul pesan data berhasil dihapus dan data grid ini akan otomatis terupdate. Atau data yang kita pilih untuk dihapus tadi sudah otomatis hilang atau terhapus. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.